Pasar Kopi, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman Paskopers. Balik lagi kita di Paskop Talks episode 3. Pagi ini episode spesial kali ini. Episode ini akan menutup dari season pertama kita, season Pasar Kopi selamat pagi. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Dia ini adalah salah satu orang yang paling berpengaruh lah istilahnya di dunia hiburan Sulawesi Tengah, terkhusus Kota Palu. Ngeri. Lukman. Halo. Apa kabar? Halo Kakak Deksa. Siap, luar biasa. Berarti ini menutup ya? Season 1 sampai 3 episode. Iya, 3 episode. Mantap. Jadi Paskopers untuk Paskopers kita pagi-pagi ya. Pagi ya. Sambil dengerin podcast. Boleh diperkenalkan dulu siapa Kakak Lukman ini? Iya, bisa cari di Wikipedia sih. Tapi yang muncul orang lain. Dengan nama yang sama yang muncul orang lain. Dan kebanyakan kalau saya ketik Lukmanul Hakim di Wikipedia itu yang muncul Ustadz dari Gontor. Rata-rata begitu. Rata-rata ya. Tapi kalau saya memang kan sebagai apa ya, memang mungkin berawalin semua dari stand up comedy sih Dex. Dari 2012 saya mungkin bisa dibilang founder juga di stand up Indo Palu. 2012 sampai sekarang maksudnya konsisten masih ya di stand up Indo ya, stand up comedy Palu. Jadi sehingga kalau kau bilang sebagai ya penghibur dan entertain, jadi lebih luas lagi kan maksudnya untuk ke eventnya, untuk mungkin sekarang juga merambah sebagai penyiar dan MC. Maksudnya mungkin karena faktor semua awalnya itu dari 2012 itu di stand up Indo Palunya. Makanya kan banyak yang bilang maksudnya saya dari 2012 itu sebenarnya sudah apa ya, kalau bisa dibilang tahun itu dari 2012 sampai 2016-17 itu memang saya sudah menggeluti di bidang itu, intens di situ. Maka bahkan saya sempat ikut audisi di stand up Kompas berapa kali kan, bahkan Suci 3 awal itu angkatannya orang Ari Kriting itu Babe saya ikut sampai tahap audisi di Jakarta waktu itu. Kemudian juga ikut lagi saya ke Suci 4 di Surabaya. Suci 4 itu angkatannya orang Abdur. Nah, saya memang itu kan awalnya mungkin beda sama yang tahun-tahun ini, ketika mereka mau ikut audisi sudah ada mentor mungkin kayak saya, teman-teman yang lain kayak Oki. Saya itu sama sekali buta, maksudnya cuman modal nekat kemarin 2012 belum tahu banyak tentang teknik stand up sudah ikut audisi, maksudnya nekat kan. Tapi saya tujuan kita yang penting ada dulu perwakilan stand up Indo Palu ini, ketahuan dulu ada komunitasnya, walaupun hasilnya misalnya tidak sampai yang kita inginkan, tapi memang itu sebenarnya sih strategiku juga. Saya ingin membuat standarnya itu biar tidak terlalu tinggi, jadi paling tidak lolos audisi. Saya memang targetku itu tidak lolos audisi. Yang penting jadi target. Lolos tidak lolos itu bisa menjadi sebuah target. Iya, supaya teman-teman yang lain mau ikut komunitas gampang, tiada ekspektasi tinggi. Kalau Lukman itu kemarin sampai, apalagi sampai kayak Oki sekarang kan sampai juara 1, Ical Suca juga. Jadi sekarang ini setengah mati regenerasi, karena target ini sudah ada Oki. Mau bakalkan Oki lagi susah. Makanya kemarin saya itu sampai tidak lulus audisi saja, paling tidak orang setelah itu. Makanya gampang sudah, setelah saya itu ada Oki, ada Ical. Itu strategiku. Maksudnya saya tidak apa-apa membuka jalan untuk teman-teman yang lain. Bahkan kemarin kita wawancara di salah satu radio juga, ketika ada saya, Oki dan Ical, mereka pun mengakui maksudnya benang merah, maksudnya karena ada faktor andilnya saya, walaupun memang itu usaha dan rezeki masing-masing. Tapi mereka pun mengakui kayak Ical itu saya yang ajak ke ini saya toh, stand up Indo Palu. Terus Oki juga setelah menonton Ical atau ada stand up Indo Palu itu, bahkan kayak saya yang membuat kayak apa ya, saya ini bisa melihat potensi teman-teman yang lain yang memang bisa berkembang. Waktu itu ada dilematis ketika pemilihan untuk openernya Happiness, itu turnya Ernest Prakasa di Palu. Kan ada opener lokal. Jadi ada sistem voting dari teman-teman komunitas. Tinggal satu slot ini. Siapa yang mau kita tentukan untuk opener lokal? Kebetulan ini Oki baru gabung. Tapi saya lihat ada potensi. Cuman dilematisnya sama teman-teman yang lain, kalau bisa kasih kesempatan dulu dengan teman-teman yang lama untuk jadi opener, karena tidak enak toh misalnya Oki yang baru gabung masa mau di. Cuman saya seperti Indra Safri di U19. Saya lihat ini ada potensi nih Witan Sulaiman ini. Nah, saya lihat seperti itu Oki. Ada Indra ke-8. Nah, Indra ke-8.
Makanya Indra Safri namanya itu asik kenapa ke situ. Akhirnya saya bilang sama teman-teman komunitas, kalau memang ini anak berpotensi dan bisa untuk membanggakan bahkan mewakili, kenapa tidak? Kan ini hidup ini bukan soal durasi tapi kontribusi, kata Ernest begitu kan. Nah makanya waktu itu oke, saya kasih voting ini tinggal 1 suara, yang lain-lain kasih kesempatan yang ini 1 nama. Nah saya bilang tidak kok, saya oke sih, saya lihat potensinya bla 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 ada, walaupun memang terhitung baru beberapa kali open mic saja. Memang tidak fair kalau kita bilang kenapa anak baru langsung kau jadikan, tapi saya jadi disitulah ibaratnya pembuka jalan ketika oke masuk tur itu berkembang kan, pecah apa, bahkan lebih pecah daripada Ernestnya sendiri. Asik. Akhirnya itu udah karena lokal akhirnya tak dari situ lah kesempatan. Nah, itu mungkin gambar buka jalur buat teman-teman berikutnya. Oke. Lukman, berarti kita kenal saudara Lukman ini adalah salah satu founder stand up Indo Palu. Berarti ada yang lain-lainnya selain Lukman, atau memang pemicu awalnya itu? Jadi awalnya sebenarnya kalau founder memang resminya ini ada, maksudnya ada nama-nama orang. Cuman memang kebetulan saya memang dari open mic saat itu sudah hadir juga sebagai penikmat awal itu. Tapi ketika mereka sharing itu ada di situ saya dengan founder-founder yang lain sudah memang membentuk toh. Tapi maksudnya kan yang lebih susah ini mempertahankan daripada memulai toh. Ibaratnya marbot masjid, kalau misalnya tiada marbotnya ini, misalnya kau sebagai pendana bikin masjid, tapi tiada marbotnya yang bekasi bersih, yang azan, rugi percuma ibaratnya masjid ini kan. Nah, saya sebagai marbot mungkin yang dari awal-awal ya sampai sekarang bertahan. Seperti itulah kurang lebihnya. Alurnya stand up Indo Palu ya. Tapi dengan secara tidak langsung, makanya karena yang bertahan dari awal open mic 1 sampai sekarang ini ya saya. Untuk Lukman sendiri, open mic pertama kali itu tepatnya kapan? Itu ketika open mic, mungkin open mic 1 saya itu sebagai penikmat, open mic keduanya saya sebagai Lukman sudah tampil itu di sini, di waktu itu masih ada namanya Pisa Cafe ya. Di depan SMP 2 kok salah itu. SMP 1. Situ luar biasa antusiasme orang open mic itu, sampai berdiri di parkiran semua orang ramai menonton. Memang itu lagi happening sekali yang namanya stand up comedy. Itu open mic kedua saya sudah tampil situ. Tampil bersama Ical, yang nama-nama lama mungkin tinggal saya dan Ical situ. Ical Kate. Nah, jadi open mic kedua situlah awal mulanya juga kita memberanikan diri untuk ini kan open mic gitu. Jadi itu tahun 2012. Oke, kita kembali ke belakang sedikit. Nah, mungkin dalam berkarir stand up sebagai stand up komedian ya, pasti ada mungkin tadi yang kita bilang ada teknik sendirinya tuh. Nah, bisa bagaimana kau ceritakan tekniknya itu, sampai mungkin bagaimana seorang Lukman sendiri mendapatkan materi stand up itu dari mana saja sumbernya? Apakah memang keresahan pribadi kah? Apakah memang isu-isu duduk di halga lihat perempuan atau bagaimana gitu? Sudah bisa memang inspirasi Lukman. Rata-rata kan memang komik-komik itu memang ininya kan keresahan apa semua kan, maksudnya awal-awal itu saya kayak sulit menemukan keresahan apa gitu ya. Mungkin tidak punya keresahan tapi sehingga menjadi resah. Jadi ada begitu. Tidak resah itu jadi keresahan. Jadi keresahan kita tidak punya keresahan. Karena orang biasa apa keresahan boleh lah, itu lucu. Begitu. Memang awal jujur. Jadi saya itu biasa observasi juga. Dan ini dapat wangsit ibaratnya materi itu tiba-tiba, Dex. Maksudnya makanya ini juga sebagai tips juga buat mungkin teman-teman yang lain, ketika kita dapat ide atau materi, paling tidak premis awal itu kalau bisa langsung dicatat, kata itu bisa lupa. Biasa itu momen-momen itu ketika sudah mau tidur pulas begitu, ada materi lucu. Kalau kita mager, kita bawa tidur besok pagi sudah hilang. Sama kayak ketika saya lagi naik motor mungkin berkendara, dulu mungkin awal-awal mau ke kampus, ketika di jalan sudah mau ke kampus di STQ, dapat ini tiba-tiba materi. Saya minggirkan dulu motorku, tiba-tiba saya catat di HP. Nah, rata-rata begitu. Nah, memang itu ternyata hampir sama dengan pelaku seni lain itu. Saya pernah tanya sama musisi juga, ketika dapat chord atau nada-nada yang asik, itu memang tempat-tempat yang memang tidak kita duga. Kalau lagi di jalan, bahkan kalau orang yang mungkin sengaja biasa di toilet kan. Itu biasanya. Nah, kalau saya mungkin lebih ke situ, kayak dapat keresahan yang dari sudah waktu mau tidur, terus di jalan,
Nah itu yang mungkin jadi observasi. Makanya kalau kayak lebih ke tekniknya saya ketika itu lebih ke ini sih, lebih ke observasi. Dengan observasi kayak saya mungkin kalau di luar keresahan pribadi gitu, kayak saya melihat tingkah laku orang begini-begini, ini lucu, baru kayak jadi saya yang kemas sendiri. Makanya kalau stand up comedian itu paling bisa dia peka dan maksudnya dapat sense of humor itu. Jadi kalau ada kita punya rasa humor itu sudah kayak ada kepekaan tersendiri. Kepekaan dia, sama kayak mungkin pelaku seni lain kan, mungkin sutradara apa melihat fenomenal apa yang di sekitarnya, oh ini kayaknya bisa kita kemas untuk jadi ide cerita. Bagaimana sih ceritanya Lukman sendiri bisa tertarik sama dunia stand up, dunia komedi ini? Apa yang picu kan di 2012 itu mungkin masih ngawang-ngawang, masih belum, atau sebelum 2012 belum melirik stand up. Apa yang bisa bikin ini kayaknya patut saya coba ini? Justru saya dulu di SMA itu orang yang paling takut berbicara di depan umum, jujur. SMP SMA itu sama sekali saya tidak percaya diri ketika disuruh guru, bahkan jadi ketua kelas untuk present guru untuk salam itu sama sekali saya takut, gugup. Itu saya kelemahanku itu di depan umum. Dan saya tidak tahu ya, pas saya mulai kuliah yang menemukan namanya stand up ini, kenapa saya rasa di depan umum saya berbicara tapi tidak gugup, baru bahkan kayak ini sudah kayaknya yang saya temukan, ini wadah ini yang kayaknya pas untuk saya bicara. Karena SMP SMA itu saya kategori orang yang memang lugu, betul-betul kuper lah dalam pergaulan. Makanya banyak orang yang kaget juga, bahkan dari keluargaku, dari teman-teman terdekatku SMP SMA ketika saya kelihatan di publish kan, di panggung apa, kau ternyata begini ya. Tapi itu memang berlaku juga ketika banyak stand up comedian lain, memang banyak yang personalitinya itu ketika turun panggung dia jadi beda juga. Banyak yang kayak gitu. Justru kayak mungkin Oki pun begitu. Dia kalau di depan panggung kan wah pecah apa, tapi ketika dia di belakang panggung kepribadiannya itu berbeda. Begitu, maka rata-rata agak insecure begitu ya. Rata-rata pemanggung pun seperti itu. Saya begitu awal. Kenapa pas naik panggung wah tak. Ketika turun panggung gugup apa. Nah, memang ternyata yang kayak begitu wajar sih. Nah, ketika kita menemukan formula yang pas untuk menyampaikan keresahan di depan panggung, karena on stage sama backstage itu ternyata dua orang yang berkepribadian berbeda. Mungkin kayak ada on off-nya begitu. Naik ada panggung yang berbeda begitu. Iya, ketika kita di depan panggung langsung kenapa langsung lari. Pas turun panggung langsung beda lagi. Nah, rata-rata kayak begitu sih. Maksudnya pas lihat stand up-nya itu. Nah, itu open mic pertama saya penikmat awalnya. Saya penonton saja. Berarti ada yang sudah stand up sebelum Lukman di Palu atau di mana? Atau di Jakarta? Di Palu pun ada sebenarnya. Ada. Okay. Yang saya teman-teman tadi itu. Sebenarnya saya di open mic saat itu sudah dengan teman-teman yang lain sudah saling kenal, sudah tahu. Cuman belum siap untuk saya mau menonton dulu siapa ini yang bisa tuh. Satu. Oh, ternyata begini. Open mic kedua langsung saya memberanikan diri dengan maksudnya materi seadanya yang memang tiada mentor, karena di situ kan kita baru semua akhirnya mandiri saya menulis bla bla. Saya naik di open mic kedua, memang respon ketawa penonton itu yang membuat kita kayak ada rasa merinding, ketagihan. Begitu juga mungkin kalau dapat panggung yang lagi ngebumnya kayak Garing begitu, itu juga membuat kita besok coba lagi, masih tidak bisa, besok coba lagi. Jadi sama kayak mungkin konten kreator lainnya kayak YouTube itu, banyak kan kita posting video YouTube, tapi ada nanti satu video itu yang viral, maksudnya ada lagi yang viewsnya naik. Itu mungkin yang membuat kita lagi termotivasi. Oh, ternyata dari semua karyaku adalah satu ini. Jadi itu yang jadi patokan kita untuk bikin karya selanjutnya. Begitu juga open mic. Maksudnya bahkan puncaknya itu saya tidak sangka juga 2000 berapa itu ya, 2013 jadi openernya Panji Pragiwaksono di Palu. Itu dengan padahal di dalam situ banyak komik-komik lain juga yang bagus, kayak ada orang Ical pun di situ. Maksudnya saya bisa dipercayakan jadi opener Panji ya luar biasa juga. Maksudnya itu kan ibaratnya jadi kita punya patokan juga kalau di stand up comedy kan, bapak stand up comedy Indonesia lah. Kemudian next selanjutnya memang karirku itu dari 2012 progresnya begini, saya bagus ketika saya ikut audisi. Bahkan baru audisi itu responnya orang di Palu ini, media-media lokal pun mengangkat saya kayak juara.
kayak juara soalnya, maksudnya jadi kayak dibuang begitu ya. Kayak dibuang begitu, maksudnya. Makanya saya terbalik ketika apresiasi yang saya dapat awal-awal sama Oki yang ketika juara itu berbanding terbalik loh. Maksudnya saya di awal-awal itu memang saya kan maksudnya cuma ingin buang isu, paling tidak adalah perwakilan Palu. Maksudnya saya foto sama Panji itu pun foto cuman sekedar ingin selfie, diposting di up. Responnya orang sini kayak, "Wih, Lukman sana sampai pro." Padahal tidak lolos di sana. Cuman dapat terima kasih dari Raditya Dika. Cuman kan jarang-jarang juga orang dapat terima kasih dari Raditya Dika sama Indro Warkop toh. Okay. Maksudnya sekedar itu. Responnya di posting waktu itu adminnya Soal Palu juga masuk Soal Palu masuk di media digitalnya mereka, platform digitalnya mereka, di wawancara soal saya ini. Nah, puncaknya itu juga saya kemarin juara 1 yang stand up BKKBN. Nah, itu juga 2014 kalau nggak salah itu. Itu pun banyak, semua di AD itu kan umum. Jadi umum bisa juara 1 ya. Saya bilang, "Oh, memang mungkin kalau memang saya waktu itu." Nah, ini plus minusnya sih ya. Mungkin kalau misalnya momennya saya juara dan lagi naiknya itu di era yang sekarang, yang sosmed lagi bagus, mungkin ter-up juga mungkin ya. Nah, tapi karena mungkin saya kemarin itu ya kesannya telat lah, maksudnya juara duluan, jadi mungkin kayak media-media yang ya kayak saya mungkin ketawanin sama orang-orang yang lama, maksudnya di tahunnya, maksudnya makanya juga plusnya itu jadi orang-orang yang lama itu tahu, maksudnya percayalah kalau misalnya di Stand Up Indo Palu ada Lukman mau bikin event apa, maksudnya kayak sponsor tahu semua lah orang-orang lama. Nah itu plus minusnya sih. Cuman saya kaget itu yang pas responnya Oki juara malah melempem begitu. Tidak terlalu iya, ini khusus lokal Palu ya. Nah, mungkin karena Oki pada saat itu Palu juga mungkin lagi bersedih. Bisa jadi ya. Itunya lah. Nah, untuk sampai tahun 2020 ini, dari 2012 ya pertama kali Stand Up Indo Palu lahir. Bagaimana sih menurut dari pandangan Lukman sebagai founder juga perkembangan Stand Up Indo Palu sekarang itu sudah seperti apa gitu? Iya, maksudnya dari 2012 itu mungkin 2012 ke 13-14 kan muncullah komik-komik yang lahir kayak saya, Randy itu kan kita lahir dari situ, Ical pun dari situ. Nah, kalau perkembangan memang dari tahun ke tahun itu rata-rata penyakitnya sama sih, maksudnya ketika kita bikin event besar kayak stand up night apapun itu, ketika mengundangkan gestar kan kita waktu itu bikin Sun 1 Palu itu, stand up night 1 Palu itu bintang tamunya Kemal Palevi sama Ari Kriting. Nah, opener lokalnya itu saya, Randy, Ical, 3 orang ini. Jadi rata-rata ketika habis event itu muncul komik-komik baru, kan maksudnya ya rame. Bahkan sebelum event itu muncul lagi komik-komik baru yang memang ingin, ya kita nggak bisa bilang juga mereka mau nebeng atau mau ikut-ikutan, maksudnya itu kan bebas mereka mau apa kan. Karena banyak begitu ketika happening stand up Indo Palu semua ingin jadi komik. Bahkan anak-anak komunitas lain mau jadi komik, ya tidak apa-apa, kita welcome. Cuman kan kita lihat konsistensinya. Ternyata memang setelah habis masanya tak hilang. Sampai cuma karena ini biasa cuman ingin tulis di bio Instagram komik stand up Indo Palu. Banyak loh yang kayak gitu. Cuma karena di bio iya. Banyak. Nah, perkembangannya juga kalau saya rasa ya stand up Indo Palu ini selain wadah kita menemukan jati diri, karena banyak loh yang ketika mereka open mic ya, ingin menjadi komik, tapi ternyata di stand up Indo Palu ini bukan dunianya mereka. Akhirnya orang kayak, memang bukan saya. Mungkin entah itu penampilannya lucu atau tidak lucu, tapi dia menemukan jati dirinya setelah dia gabung stand up. Akhirnya setelah gabung stand up, kayaknya bukan saya di sini. Ketika dia menemukan dunia lain, banyak kita yang jadi atlet lari profesional sekarang. Jadi dia pasca jadi komik begitu. Padahal di komik dia bagus juga, cuman dia menemukan jati dirinya loh. Karena ketika dia mungkin dapat keresahan, ketika dapat materi, jadi dia bisa explore lebih dirinya. Banyak yang begitu. Iya banyak. Tiba-tiba mungkin jadi yang lain lagi kan, maksudnya memang ternyata memang di komunitas stand up Indo Palu banyak hal-hal seperti itu. Ketika dia tidak menemukan dunia di stand up comedy, dia menemukan dunia yang baru. Oh, saya jadi pengusaha sukses, ada yang kayak begitu. Oh, saya jadi polisi, ada. Ternyata ramai seperti itu. Ya, dari 2012 sampai 2020 pun saya rasa banyak yang begitu, plus minus keluar masuk. Ada yang balik lagi, tapi secara komunitas ini aktif terus ya. Ya, konsistennya itu dilihat dari setiap tahunnya kita selalu konsisten pasti bikin acara minimal setahun. Yang memang sampai, makanya kalau dari Sun 1 yang kita pernah undang gestarnya Ari Kriting, Kemal Palevi, kemudian
Nextnya Sun 2 itu kalau nggak salah kita undang Ernest Prakasa, G Pamungkas, Abdur. Sun 3 itu kita undang Babe Cabita sama Awe. Terus Sun 4 itu kita pokoknya pernah undang kayak ada Dodit Mulyanto juga. Kemudian diulang-ulang juga itu kalau tidak salah main lagi di Ari Keriting atau G Pamungkas, Ernest. Saking banyaknya yang datang ke sini. Maksudnya, jadi itu konsistennya itu dilihat dari setiap tahunnya kita harus bikin event 1 tahun sekali karena memang untuk anniversary-nya kita kan 24 Agustus 2020. Nah di 2020 ini rencana Stand Up Indo Palu ada acara apa nih? Nah ini kebetulan karena kita juga masa pandemi kan, ya mungkin kita tetap bikin event tapi skalanya lebih kecil. Karena biasanya kan kalau kita Sun itu minimal penonton 500 rata-rata memang dari 2012 rata-rata, bahkan 500 bisa orang atau 500 ribu orang? 500 juta. 500 orang. Kalau gedung 500 ribu juga. Sedangkan kota Palu penduduknya 300 ribu. 200 ribunya orang dari mana? Jadi kayak begini toh. Makanya yang konsistennya itu berarti Dex memang dari event-event. Jadi 2020 ini rencana bikin anniversary dengan skalanya mungkin kita lokal-lokal aja. Karena kan yang tahun kemarin ada Ernest kan. Iya. Seperti itu sih rata-rata. Kan memang lagi Covid juga kan. Lagi Covid. Mungkin dengan ini kalau Palu ini ketika kita sudah dilihat ternyata bagus crowd-nya untuk pasar komedi. Komik-komik lain yang ingin komik nasional khususnya ketika bikin tour Palu ini salah satu tempat favorit mereka tujuan sehingga ada sekarang mungkin ada tahun ini alhamdulillah dapat Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono mau tour di Palu di 28 November acaranya itu termasuk yang kita nantikan juga karena Panji Pragiwaksono ya kita tahu lah skalanya seperti apa kalau kita mau undang untuk sebagai guest star setengah mati. Jadi dia datang memang turnya ke sini. Cuman yang kita sayangkan itu sih karena masa pandemi saja kan. Jadi mungkin antusiasnya seperti apa kan. Nantilah kita tunggu. Nah, untuk saya rasa komedi ini kayaknya lekat dengan ruang-ruang yang seperti coffee shop seperti itu lah. Mungkin lahirnya pertama ada open mic yang pertama ada canda di comedy cafe. Nah, apakah Palu sendiri, teman-teman Stand Up Indo Palu sendiri juga melakukan program-program seperti itu? Iya. Dan bagaimana sih responnya? Ini sebenarnya mitos sih Dex, maksudnya. Dari 2012 setiap cafe yang kita kunjungi itu pasti bangkrut. Tapi itu berlaku dari berapa kafe yang mulai dari open mic kedua itu bangkrut sekarang jadi laundry. Maksudnya itu konsisten beberapa tahun loh maksudnya. Entah bangkrut ternyata ganti nama dengan kafe yang baru, itu konsisten berlaku. Tapi makin kesini malah kita sekarang dilirik untuk jadi alternatif hiburan di kafe tersebut atau di coffee shop tersebut. Mungkin setelah break akustik kita masuk. Nah bahkan kemarin itu kita bikin segmen namanya Kopi Lawak. Kopi Lawak. Jadi itu kita bikin di salah satu warkop dari Kopi Luwak ya. Kopi Luwak. Jadi kita bikin salah satu. Mungkin karena eventnya ini di warkop, kita kan undang Abdur kemarin. Jadi Abdur main di warkop loh maksudnya. Dengan mungkin kapasitas 50 sampai 80 orang. Apa yang bagus ya? Ternyata memang kedekatan emosional antara stand up komedi Palu sama coffee shop atau kafe-kafe itu seperti itu. Karena kita tidak bisa pungkiri kita kan open mic ini harus di kafe-kafe. Kita pahar pasar seperti apa segmennya. Makanya saya bilang kalau kayak kopi shop yang di Kota Palu ini sebenarnya bisa mewadahi kita khusus. Mungkin entah itu hanya sharing komunitas, ya kan? Kita sharing situ karena komedi itu harus kita sharingkan sama teman lain. Ibaratnya ada kombut lah, teman komedi buddy. Jadi sebelum kita keluarkan sama penonton yang di open mic, kita harus sharing sama teman komunitas dulu atau bahkan sama kau. Jadi kita misalnya Dex, materiku seperti ini Dex, menurutmu lucu tidak? Nah kalau respon bagus, kalau tidak respon kurang kayaknya mah, kita tulis lagi seperti apa. Jadi memang ada filter pertama yang jadi tameng itu kan komedi body itu sebelum kita ke open mic kan. Nah open mic ini tahapan selanjutnya lagi sebelum kita bikin show. Jadi memang ada beberapa saringan lah agar bisa menjadi materi utuh, ibaratnya materi andalan kita yang untuk stand up show ya, karena kan stand up show ini kan
orang tiketing kan, dia beli tiket untuk ketawa. Kalau ketika kita tidak lucu kan ya rugi juga lah. Ibaratnya kita menonton Duta Silent Seven masa false dia tuh. Ibarat iya kan? Sama kayak gitu. Kayak gitu. Kan kayak kalau musisi kan dia mainnya di studio dulu kan, latihan. Nah, kita itu latihannya begitu di open mic. Makanya kita tekankan kalau ketika ada Jumat Nongir ya kita bilang atau open mic stand up Indo Palu itu kita tekankan sama penonton, ini open mic ini sebenarnya ajang untuk latihannya kita. Bahkan komik-komik baru yang mau gabung di situ. Penonton yang mau coba panggung di situ juga. Makanya kita bilang jangan terlalu berekspektasi tinggi di open mic ini. Kalau ada lucu alhamdulillah. Kalau tidak ya memang ini kita ajang untuk coba materi baru di sini sebenarnya begitu sebelum ke stand up show-nya. Berarti tapi kalau open mic begitu di kafe-kafe begitu tidak tiketing ya berarti? Tidak. Tapi dengan syarat paling tidak HTM-nya itu ya pesan minum di kafe tersebut. Jadi menguntungkan juga. Simbiosis. Iya, kita paling tidak komik-komik pun begitu juga rata-rata pesan atau tidak biasa dari pihak kafenya kasih free snack sama minuman karena kan memang masanya stand up Indo Palu ini ada sendiri ketika open mic. Jadi kalau kita promosikan di Instagramnya stand up Indo Palu lagi akan open mic di cafe sini, jadi penonton datang juga. Jadi begitulah simbiosisnya. Makanya saya bilang kedekatan coffee shop sama teman-teman komunitas bahkan pelaku sendi ini memang harus seperti itu simbiosisnya sih. Memang sih harus kental seperti itu. Berarti apakah memang rata-rata komik ini dia bisa dibilang penikmat kopi juga atau tidak sih sebenarnya? Nah kalau kita ke situ sebenarnya segmented juga. Ada mungkin teman-teman komunitas atau anak-anak stand up comedy ini yang non coffee. Tapi kalau kita bilang secara personal mungkin akan banyak juga yang mencintai kopi ini karena kalau kita bisa bilang kopi ini kan teman begadangnya kita. Nah, rata-rata pada saat menulis materi. Karena begitu kan maksudnya Dex, kita juga nongkrong di kopi itu biar tidak mengantuk ya paling tidak pesan kopi sambil menulis materi, sambil sharing-sharing. Nah, makanya kalau kita mau presentasikan mungkin ya sekitar 89,7% lah yang memang pecinta kopinya gitu. Paling tidak suka dengan mayoritas kopi. Ya suka dengan kopi karena begitu. Oke, teman-teman, kali ini sekian dari Paskop Talks kali ini. Spesial sekali sih tamu saya hari ini. Salah satu founder stand up Indo Palu yang sudah berkecimpung dan punya. Mungkin Dexa sudah hubungi Oki sama Ical cuman tidak bisa. Jadi alternatifnya saya toh. Tidak apa-apa Dex. Apa orang dua mahal kan? Udah mahal ini yang free saja Dexa. Buat Paskopers ya. Iya. Oke teman-teman, nanti kakak Lukman bisa disapa di Instagramnya Lukmanul Hakim @Lukman. Bisa didengerin juga nanti di radionya di mana radionya? Di RHFM. RHFM tiap Senin sampai Jumat di situ. Di ML. Malamnya Lukman. Ya. Nama programnya itu. Ya, ML. Jangan dipikir yang lain-lain. Makanya kalau kita punya bintang tamu misalnya bintang tamunya selebgram Kota Palu. ML sama selebgram Kota Palu. Waduh. Kan. Oke, cukup sekian teman-teman Paskoper. Saya mau ngopi pagi dulu sama Lukman. Mungkin ada pembicaraan ML selanjutnya kayaknya. Iya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa Pasar Kopi. Selamat pagi.